Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Meteora yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian dari pemuda kita di Indonesia, pemuda muslim, bahkan mungkin followers baik hati yang ada di sosial media saya, bertanya-tanya, sebetulnya Palestina ini apakah hanya konflik kekuasaan dan politik? Ataukah Palestina ini murni krisis kemanusiaan? Atau juga apakah boleh kita melihat Palestina ini sebagai isu agama? Pada malam ini, dalam kegiatan Meteora for Palestine kita, saya ingin mengajak sahabat Meteora semuanya mencari jawaban dari pertanyaan itu di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah petunjuk orang yang beriman. Jangan pernah kita mencari jawaban dari lisan manusia sebelum Al-Quran. Jangan pernah mencari jawaban dengan menerka-nerka dan berpikir sebelum Al-Quran. Al-Quran adalah jawaban dari setiap pertanyaan kita. Kita bertanya kepada Al-Quran, bagaimana harusnya kita memandang Palestina? Apakah isu tentang Palestina ini telah dikisahkan di dalam ayat-ayatnya yang mulia? Sehingga kita jadi tahu sudut pandang mana yang paling baik dalam memandang Palestina. Sehingga dengan demikian kita juga jadi tahu sikap apa yang terbaik yang bisa kita berikan sebagai bentuk kepedulian kita tentang Palestina. Mari kita belajar. Belajar dari Al-Quran yang dibedah oleh seorang ulama muda yang fenomenal, Imam Ibnu Katsir. Di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dan juga beberapa syarah-syarah dari kitab tersebut yang isinya adalah membedah ayat-ayat Al-Quran khususnya tentang Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adam wa Nuha. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam dan Nuh dan juga keluarga Ibrahim serta keluarga Imran di atas semua manusia. Maha benar Allah. Allah berkuasa menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Allah juga berkuasa untuk memilih apapun yang Dia kehendaki. Sahabat Meteora yang dirahmati Allah. Allah menciptakan manusia. Kemudian Allah memilih di antara manusia hamba-hambanya yang istimewa. Maka tersebutlah para anbiya. Lalu di antara sekian ribu anbiya, Allah memilih lagi para rasul.
Dan dari sekian Rasul, Allah memilih lagi Rasul ulul azmi. Maka demikian juga dengan negeri-negeri yang ada di muka bumi. Allah menciptakan bumi dari timur dan barat. Allah menciptakan bangsa-bangsa, negeri-negeri, kota. Bahkan Allah menciptakan negara. Allah menciptakan buq'atan fil ard. Allah menciptakan tempat di muka bumi. Dari sekian banyak tempat, gunung, lembah, negeri, sungai, Allah memilih yang mulia. Allah memilih kota Mekah sebagai negeri yang istimewa. Allah memilih Palestina, Syam, Baitul Maqdis sebagai negeri yang istimewa. Allah memilih Tursaina, Mesir sebagai negeri yang istimewa. Allah memilih Madinah sebagai negeri yang istimewa. Demikianlah Allah memilih negeri-negeri di antara banyak tempat di muka bumi. Allah sendiri yang menamakan negeri-negeri itu dengan nama-nama yang baik. Sebagaimana Allah menamakan Mekah dengan kata Bakkah atau Makkah. Allah juga menamakan Yasrib dengan Madinah, dengan Nur, dengan Syifa. Allah menamakan Egypt dengan Mesir. Maka demikian juga Allah menamakan Yerusalem dengan Baitul Maqdis. Ardul Muqaddasah. Allah menamakannya dengan Ardul Muqaddasah, Ardul Mubarakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Kami selamatkan dia dan Lut ke negeri yang telah kami berkahi. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah kalian ke negeri yang suci, negeri yang mulia yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Palestina adalah salah satu negeri yang Allah pilih di antara negeri-negeri yang ada di muka bumi. Lalu Allah khususkan negeri itu untuk tauhid. Allah khususkan negeri-negeri itu untuk iman. Sehingga Nabi SAW sampai pernah mengatakan, jika terjadi huru-hara di akhir zaman, setelah terjadi malhamah kubra, maka sesungguhnya iman ada di Syam. Di manakah pusat Syam? Baitul Maqdis. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا